Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Satria Mukti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis pada Siswa Kelas 7. Nah, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Wanda Pratiwi dengan NIM 2001081100059 dari jurusan S1 Tadris Matematika. Pokok pembahasan dalam proposal ini meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yakni mengenai bab 1 pendahuluan. Dalam penulisan proposal ini tentunya dilatar belakangi oleh banyak masalah. Diawali dengan peran penting matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan yang namanya matematika. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwasanya matematika adalah ilmu yang sulit untuk dipelajari dan bahkan menakutkan. Sehingga dari anggapan ini akan menimbulkan yang namanya kecemasan matematika. Kecemasan matematika adalah perasaan tegang, cemas, gelisah, ketidaknyamanan, dan takut yang dirasakan oleh peserta didik ketika ataupun sedang belajar matematika. Kecemasan matematika ini dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri dipengaruhi oleh diri kita sendiri yang menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu yang sulit. Untuk dari faktor eksternalnya bisa berasal dari cara mengajar guru yang masih menggunakan metode ceramah. Karena ketika kita mengajar matematika dengan metode ceramah, ini menyebabkan siswa akan bosan dan bahkan mereka akan merasa ngantuk, sehingga hal ini akan menyebabkan siswa sulit untuk mencerna materi yang disampaikan oleh guru. Ketika siswa mengalami kecemasan matematika, ini akan berpengaruh kepada kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Sehingga hal ini juga akan menjadikan siswa sulit untuk menafsirkan gagasan atau ide matematika, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga berdampak pada siswa sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat kecemasan matematika pada siswa kelas 7. Yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh antara kecemasan matematika dengan kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7. Kemudian hipotesis dari penelitian ini, yakni terdapat pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7, atau tidak terdapat pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7. Untuk manfaat penelitian ini, dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkaji permasalahan serta memperkaya hasil dari penelitian yang telah ada, dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7. Dapat mengaplikasikan ilmu secara langsung dengan turun ke lapangan dan menghadapi permasalahan secara nyata. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta menjadi informasi pengembangan penelitian selanjutnya, dan sebagai acuan untuk meneliti tentang pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7 di berbagai sekolah.
Definisi operasional dari penelitian ini, di sini ada dua definisi operasional dari setiap variabel yang saya gunakan. Di sini terdapat dua variabel, yakni variabel kecemasan matematika dan variabel kemampuan komunikasi matematis. Kecemasan matematika. Kecemasan matematika adalah perasaan gelisah, tegang, takut, ketidaknyamanan, cemas, dan bingung yang dirasakan oleh peserta didik ketika hendak atau sedang belajar matematika. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta didik untuk menyatakan ide atau gagasan matematika baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan konsep, rumus, teorema, simbol, grafik, dan strategi dalam penyelesaian masalah matematika. Menuju pembahasan yang kedua, yakni tentang kajian teori. Dalam kajian teori, di sini saya membagi menjadi 3 kajian teori. Yang pertama tentang kecemasan matematika, yang kedua tentang kemampuan, dan yang ketiga tentang komunikasi matematis. Yang pertama tentang kecemasan matematika. Definisi kecemasan matematika sendiri yakni kondisi emosi dengan adanya ketidaknyamanan pada diri seseorang yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak jelas penyebabnya. Perasaan ini muncul ketika penderita akan menghadapi suatu hal yang ditakutinya. Penderita akan mengalami perubahan fisiologis dan psikologis, seperti pusing, kedinginan, gemetar, berkeringat, bingung, dan tidak bisa berkonsentrasi. Menurut Galwestad 2006, tingkat kecemasan dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas tinggi, dan tingkat panik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan, yakni menurut Nevitt, Ratus, dan Greene 2005, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kecemasan, yaitu faktor sosial lingkungan, faktor biologis, faktor perilaku, serta faktor kognitif dan emosional. Menurut Galwestad tahun 2006, kecemasan dikelompokkan dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif yang meliputi indikator kecemasannya meliputi gelisah, rasa tidak percaya diri, malu, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk pengertian kecemasan matematika sendiri yakni perasaan tegang, cemas, bingung, ketidaknyamanan, dan gelisah yang dirasakan pada diri individu ketika hendak belajar atau sedang belajar matematika. Ketika siswa merasakan kecemasan matematika ini, mereka akan menganggap bahwa matematika adalah suatu mata pelajaran yang tidak menyenangkan dan sulit untuk dipelajari. Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kajian teori selanjutnya yakni mengenai komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah di sini diawali dengan definisi komunikasi. Definisi dari komunikasi sendiri yakni proses hubungan antara 2 orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah rangsangan untuk bertukar informasi. Komunikasi dapat terjadi apabila mereka yang terlibat memiliki maksud yang sama. Ansari tahun 2009 menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi matematis, yaitu faktor pengetahuan prasyarat, kemampuan membaca, diskusi dan menulis, serta pemahaman tematik. Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi yang pertama menulis matematika, yakni kemampuan menulis penjelasan dari jawaban permasalahannya secara matematika, masuk akal, jelas, serta tersusun secara logis. Yang kedua, menggambar secara matematika, yakni kemampuan untuk dapat menuliskan gambar, diagram, tabel secara lengkap dan benar. Yang ketiga, ekspresi matematika, yakni berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memodelkan permasalahan secara benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.
Komunikasi matematis adalah kemampuan seorang siswa untuk menyatakan ide atau gagasan matematis baik secara lisan maupun tertulis yang berisikan tentang konsep, rumus, simbol, diagram, dan strategi penyelesaian masalah. Komunikasi matematis dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Menuju ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yakni mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yakni metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Untuk populasi dan sampelnya, untuk populasinya di sini saya menggunakan 32 siswa kelas 7. Untuk sampelnya sendiri saya tidak menggunakan sampel karena jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 32 siswa, sehingga saya mengambil semua populasi yang ada. Untuk variabel penelitiannya, untuk variabel bebasnya yang disimbolkan dengan huruf X, yakni kecemasan matematika, dan untuk variabel terikatnya yang disimbolkan dengan huruf Y, yakni kemampuan komunikasi matematika. Untuk instrumen pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang menggunakan 4 opsi jawaban. Di sini saya menghilangkan opsi jawaban 3, yakni ragu-ragu. 4 opsi jawaban ini terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak dan sangat tidak setuju. Selain kuesioner, di sini saya juga menggunakan soal tes uraian. Berikut instrumen kisi-kisi kecemasan matematika. Untuk dimensi kecemasan kognitif atau berpikir, untuk indikatornya sendiri meliputi kemampuan diri, kepercayaan diri, sulit konsentrasi, dan takut gagal. Untuk dimensi kecemasan afektif atau sikap, untuk indikatornya meliputi gugup, kurang senang, dan gelisah. Untuk dimensi kecemasan fisiologis atau reaksi kondisi fisik, indikatornya meliputi rasa mual, berkeringat dingin, jantung berdebar, dan sakit kepala. Untuk instrumen kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis, di sini untuk kemampuan komunikasi matematis saya menggunakan tes tulis dengan memberikan 3 soal yang berdasarkan kompetisi dasar 1, yakni mengenal bentuk aljabar. Ini digunakan saya menggunakan materi aljabar. Untuk indikator kemampuan komunikasi matematikanya, yang pertama menulis matematika, yakni siswa mampu menjelaskan kemampuan permasalahan secara matematika, masuk akal, jelas, serta tersusun logis. Yang kedua, menggambar secara matematika, yakni kemampuan untuk dapat menuliskan gambar, diagram, tabel secara lengkap dan benar. Yang ketiga, ekspresi matematika, kemampuan untuk dapat memodelkan permasalahan yang benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ini bermanfaat untuk mengetahui kevalidan dan reliabel dari sebuah data. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan teknik kuesioner dan tes tertulis. Untuk analisis datanya, di sini saya menggunakan korelasi person product moment, di mana korelasi person product moment digunakan untuk melukiskan hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.